Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu pimpinan Aisyah se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, PDA Lumajang mendapat bagian kultum dengan topik poin kelima MKCH Muhammadiyah yang bunyinya, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang dalam hal ini Indonesia sudah mendapatkan karunia Allah yang sangat banyak berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu tahu dulu apa sih hakikat dan ciri-ciri dari negeri yang dianggap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah negeri itu negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur namun tidak lupa untuk bersyukur. Negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. Negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Negeri yang maju, baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunianya. Negeri dengan penguasa yang adil dan soleh, dan penduduk yang hormat serta patuh dan taat, sami'na wa ata'na. Negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Namun, terbentuknya keadaan negeri impian ini tidak semudah membalik tangan. Karena negeri impian ini merupakan sesuatu yang istimewa. Tentu memerlukan perjuangan dan usaha keras dalam mewujudkannya. Bahkan perjuangan dan usaha keras saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi pula dengan bimbingan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla karena keterbatasan manusia. Antara lain yang pertama, meskipun manusia mengetahui maslahat dunia, terutama yang berhubungan dengan sisi jasmani, tapi pengetahuan itu hanya sebagiannya saja. Sehingga masih ada banyak hal tentang maslahat dunia yang tidak diketahui oleh manusia, terutama yang berhubungan dengan sisi rohani. Dan yang kedua, seringkali akal manusia terkecoh ketika menilai sebuah maslahat, sehingga seringkali suatu yang membahayakan dianggap sebagai bermanfaat karena keterbatasan kemampuan akal manusia. Dan yang ketiga, akal manusia tidak akan mampu mengetahui maslahat yang berhubungan dengan akhirat. Padahal kehidupan akhirat merupakan tujuan utama dan target akhir dari kehidupan kita. Bahkan masanya untuk selama-lamanya. Nah, dari sini kita bisa mengerti arti penting syariat agama bagi kehidupan manusia, bagi kita, terutama warga Aisyah, yang termasuk urtum dari Muhammadiyah, baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan telah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia bahwa mayoritas negara-negara yang kuat kekuasaannya dan luas wilayahnya itu asal muasalnya dari agama. Selanjutnya kita perlu tahu tentang pilar-pilar negeri impian.
Kita punya impian, bagaimana sih Indonesia ini bisa menjadi negara yang menyenangkan, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, pilar pertama yang paling utama adalah ikhlasul ubudiyah lillah, yang berarti memurnikan amalan ibadah hanya untuk Allah. Inilah perwujudan persaksian kita, la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Juga tujuan diciptakan manusia dan perintah Allah yang paling agung. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Disebutkan dalam Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Ketaatan beragama hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, menjauhkan diri dari sifat musyrik. Ini disebutkan dalam Al-Bayyinah ayat 5. Inilah kunci untuk sebuah negeri dengan predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena dengannya negeri menjadi berkah, kaya dan aman. Dan Indonesia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka selayaknya lah kita bersyukur dan menjadikan negeri ini betul-betul bermanfaat dan barokah bagi hambanya, bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, ittiba Rasul, yang berarti mengikuti petunjuk Rasul. Dan ini sebagai perwujudan dari persaksian Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari hal ini ialah penetapan syariat Islam dalam sebuah negeri, baik oleh pendidiknya maupun oleh penguasa dan pemerintahannya. Dengan ittiba Rasul, maka semua kebaikan akan menyatu dan berkesinambungan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu faktor yang utama untuk mendatangkan rahmat, kecintaan dan ampunan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau Muhammad kami utus melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Disebutkan dalam Al-Anbiya ayat 107. Nah, agar ibu-ibu Aisyah dan seluruh warga Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa yang turut ambil bagian dalam upaya menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka Muhammadiyah menciptakan sebuah buku pedoman yang bisa dipakai oleh warga Muhammadiyah seluruhnya termasuk Aisyah. Buku pedoman bagi warga Muhammadiyah yang mengupas secara rinci. Buku ini berjudul Pedoman Kehidupan Islam Warga Muhammadiyah. Pada bagian 3. Nah, silakan ibu-ibu baca berulang-ulang agar kehidupan Islami ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam buku ini dikupas tentang bagaimana kita mengisi kehidupan pribadi. Yang diantaranya ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, dan muamalah duniawi, dan seterusnya. Termasuk dalam keluarga, bagaimana kita harus mengatur keluarga. Bila suami memimpin keluarga, bagaimana menjadi ibu di rumah, bagaimana ayah menjadi ayah di rumah. Bermasyarakat bagaimana berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, termasuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini penting. Kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Nah, semuanya secara rinci dibahas dalam buku pedoman tersebut. Mari sebagai warga Aisyah yang sami'na wa ata'na, kita manfaatkan buku ini sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita bersegera untuk mengimplementasikan kehidupan kita sehari-hari berdasarkan pedoman yang sudah dituntunkan oleh Muhammadiyah. Sebagai warga Muhammadiyah yang sami'na wa ata'na,
maka buku ini akan sangat penting menjadi buku pegangan kita sehari-hari. Buku pedoman yang disediakan oleh Muhammadiyah ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting ini bisa menggunakannya dengan baik. Demikian kultum hari ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.